Kalau teman-teman, kita akan membuat navigasi tab seperti ini yang sangat interaktif hanya dengan CSS. Saya juga akan membuat tab navigasi seperti ini dengan JavaScript setelah video ini ya teman-teman. Kita langsung saja ke HTML-nya. Oke, pertama kita buat div dengan nama kelas container, kemudian isinya adalah sebuah radio button dengan elemen input, type-nya adalah radio, name-nya option, dan nama ID-nya kita kasih tab 1. Oke, untuk labelnya kita kasih for-nya tab 1 karena akan terhubung dengan input tab 1 tadi. Kemudian di dalam labelnya kita kasih div dengan nama kelas, nama tab, kita isi home ya, seperti ini. Jadinya untuk tab saya akan membuat 4 tab, maka ini saya copy 3 kali lagi, kita ganti tabnya tab 2, nama tabnya di sini saya kasih layanan dan seterusnya. Oke, jadinya akan seperti ini. Untuk HTML sepertinya itu saja. Kita ke file CSS-nya, jangan lupa kita kasih link ke file CSS kita. Di sini nama file CSS saya styles.css. Oke, di CSS-nya kita awali dengan reset CSS. Bagi teman-teman yang ingin memahami lebih jauh tentang reset CSS ini, silahkan cek video di link deskripsi. Oke, kemudian bodinya mungkin saya kasih warna dulu biar gampang memahaminya, dan kontainernya juga saya kasih warna putih saja. Nah, agar kontainernya berada di tengah-tengah layar, saya kasih dulu tinggi bodinya itu 100 VH atau 100% dari ketinggian layar, dan display flex agar di tengah, display flex, dan justify kontennya center, dan align itemsnya center. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke kontainernya, agar menyamping saya kasih display flex juga dengan justify kontennya space between agar mengisi lebar kontainer. Oh ya, untuk lebar kontainer ini saya kasih width-nya 800 pixel seperti ini, dan tinggi dari kontainer ini 45 pixel. Ya, kita lihat untuk inputnya sebenarnya kita hidden saja, yaitu di input display none. Oke. Sedangkan untuk div nama tab yang ada di dalam label, mungkin saya kasih warna dulu. Ya, tingginya adalah 100%. Ya, artinya 100% mengisi tinggi dari parentnya, yaitu label tadi, maka dia akan memiliki tinggi yang sama dengan labelnya. Agar di tengah saya kasih juga di sini display flex, justify kontennya center, dan align itemsnya juga center. Ya, mungkin hijau ini saya ganti abu-abu, dan warna fontnya color white. Ya, agar div nama tab ini mengisi semua space yang ada di kontainernya, di labelnya kita kasih flex 1 agar fleksibel, dan di kontainernya kita kasih gap, saya kasih gap sedikit saja 15 pixel ya, akan seperti ini. Agar rounded, pojoknya kita kasih di nama tab border radius, karena hanya 2 corner kiri dan kanan atas, maka border radiusnya di sini 15 pixel untuk kiri atas, 15 pixel untuk kanan atas, dan bawahnya 0 atau tetap. Ya, seperti ini. Jika di over, saya ingin kursornya menjadi pointer. Ya, seperti ini. Oke, untuk warna kontainer yang putih mungkin bisa kita hilangkan sekarang. Nah, seperti ini. Untuk bodinya saya ganti menjadi terang. Oke, karena tadi input atau radio buttonnya sudah berpasang-pasangan dengan label masing-masing, maka saya ingin mengatur ketika diklik, maka akan ada style yang berubah untuk setiap input yang diklik. Seperti ini. Ya, caranya adalah di CSS-nya kita ketik input yang tercek, kita ketik plus, atau ini, dan elemen yang ada di sebelahnya, yaitu elemen yang ada di sebelah input yang tercek, yaitu label. Kita select nama tabnya, maka stylenya akan berubah, background colornya menjadi yellow atau kuning, dan fontnya berubah menjadi hitam. Ya, kita coba. Ya, seperti ini.
agar lebih smooth perubahan background colornya, maka di nama tab tadi kita kasih transitionnya 0,2 second ya, maka perubahannya akan smooth ya teman-teman. Oke, itu untuk tabnya sudah. Untuk kontennya kita tambahkan lagi di HTML kita, masih di dalam kontainer. Setelah label-label tadi masih di dalam kontainer, kita tambahkan div dengan nama konten. Kita kasih di dalamnya elemen paragraf atau P. Kita bikin 4 konten dulu ya. Di dalam paragrafnya teman-teman bisa ngisi konten apapun. Di sini saya kita ke CSS nya. Untuk konten kita kasih positionnya absolute karena akan keluar dari layout utamanya atau urutan layout keseluruhan ya, maka dia akan keluar dari urutan layout dan dia akan berpatokan terhadap kontainernya teman-teman. Maka di kontainer ini kita kasih position relatif agar menjadi patokan dari position absolute-nya konten. Oke, kita akan turunkan kontennya sedikit sesuai dengan tinggi label tadi. Tinggi label tadi adalah atau tinggi kontainernya adalah 45 pixel, maka untuk batas atasnya dari konten ini top kita kasih 45 pixel. Maka dia akan start dari 45 pixel ke bawah dari batas atasnya ya teman-teman. Oke, untuk leftnya tetap 0 karena sesuai dengan batas kiri dari kontainernya. Oke, kita kasih background colornya putih dan space di sekeliling paragrafnya atau padding kita kasih 20 pixel ya, seperti ini ya. Untuk sementara semua kontennya, keempat kontennya ini tumpang tindih ya teman-teman, kita akan atur nanti. Kemudian untuk border radiusnya, untuk kanan dan kiri bawah kita kasih border radius, untuk atasnya 00, maka untuk kanan dan kiri bawahnya 15 pixel 15 pixel. Oke, kita akan sembunyikan dengan opacity-nya 0. Sekarang ketika kita klik dari radio button tadi, maka kontennya akan muncul sesuai dengan radio buttonnya. Agar bisa dibedakan, maka di kelas konten ini kita tambahkan konten 1, 2, 3, 4 dan seterusnya agar bisa mengatur masing-masing dari konten ini teman-teman. Karena kalau kita menggunakan kelas konten yang ini, maka kita tidak bisa mengatur untuk masing-masing kontennya. Konten 4, oke. Nah, sekarang kita akan mengatur radio buttonnya sesuai ID yang kita kasih tadi, ID masing-masing ini. Maka untuk ID kita kasih tanda pagar tab 1. Jika tab 1 dicek, maka elemen kita ketik tilde nama kelas konten 1 ya, arti ini adalah sebenarnya sama kayak plus atau dan, tapi jika elemen ini tidak bersebelahan ya teman-teman, maka kita harus menggunakan tilde ini. Jika bersebelahan maka kita bisa menggunakan plus, tapi karena ini tidak bersebelahan, ini dan ini, maka kita harus menggunakan tilde. Jadi jika tab 1 tercek, maka konten 1 opacity-nya 1 atau muncul. Coba ya, karena ini belum kita kasih maka belum berfungsi. Kita tidak perlu mengulang ini lagi, kita cukup kopinya di sini, di dalam sini, koma lagi ya. Yang terakhir jangan ada komanya karena akan memunculkan error jika ada komanya. Untuk yang lain kita ganti tab 2 konten 2, tab 3 konten 3, tab 4 konten 4. Kita coba ya, sudah berfungsi. Jika kita refresh maka tidak ada yang tercek. Ini bisa kita ubah. Pada radio button yang pertama kita tambahkan di sini cek, maka secara default konten 1 akan tercek sebagai awalan. Kita refresh. Demikian tutor tab navigasi yang interaktif hanya dengan CSS. Untuk video setelah ini saya akan membuat tab yang serupa ini dengan menggunakan JavaScript yang sederhana.